menceritakan seorang pria bernama Eric Mars. Dia adalah seorang superintendent dari tim pemadam kebakaran level 2 di kota Prescott, negara bagian Arizona, Amerika. Petugas level 2 artinya dia hanya bertugas untuk mencegah meluasnya api dan membereskan sisa-sisa kebakaran. Berbeda dengan tim hotshot yang bertugas di garis depan. Eric tinggal bersama istrinya yang bernama Amanda. Saat ini mereka belum dikaruniai anak. Eric punya anggota tim yang bernama Jesse dan Chris McKenzie. Hari itu mereka dapat tugas untuk turun di hutan Cave Creek, Phoenix, Arizona, karena dilaporkan ada titik api yang berjarak 64 km dari pemukiman. Sebagai petugas damkar level 2, Eric dan timnya pun mulai bekerja, mulai dari menggali parit, menebang pohon untuk menggiring api, dan membereskan sisa-sisa api yang masih terlihat. Di kesempatan itu, Eric melihat situasi kebakaran. Menurut pengamatannya, api akan berbelok 180 derajat dari jalur. Jadi Eric pun melaporkannya ke supervisor. Eric melaporkan pengamatannya dan meminta izin membawa krunya ke arah timur karena api bergerak ke pemukiman. Namun dia disuruh berkomunikasi dengan tim hotshot. Gak lama setelahnya, tim hotshot dari California pun datang. Eric langsung mengabari pengamatannya. Namun, mereka terlalu sombong untuk mendengarkan saran dari Eric yang notabene adalah tim damkar level 2. Fire's gonna do a 180 off the line. We figured you and your crew should go down and prep that creek for a burn. The fire's gonna shift. I'll be jump over that neighborhood right over. And we are hot shots. You guys are tight too. In the back and mop up our shit. Nyatanya Eric benar, karena terlambat, api udah keburu menjalar ke pemukiman warga dan perintah evakuasi pun segera dilakukan. Andai saja tim hotshot mendengarkan pengamatan dari Eric, mungkin hal ini bisa dicegah. Di tengah-tengah kekacauan ini, Jesse menyampaikan kalau 2 kru mereka pergi ke tim lain. Jadi timnya Eric saat ini kurang orang. Suatu hari Eric bertemu dengan Dwayne Steinbrick. Dia adalah kepala pemadam kebakaran di Prescott. Eric menceritakan kalau kebakaran kemarin harusnya nggak sampai ke rumah warga jika tim hotshot mendengarkannya. Eric agak kesal karena timnya udah punya 4 tahun pengalaman, udah punya kualifikasi, hanya saja mereka nggak mendapatkan sertifikasi. Eric mengatakan timnya bisa melampaui seluruh tim hotshot manapun. Jadi dia meminta tolong Dwayne supaya timnya bisa mendapatkan sertifikasi untuk menjadi tim hotshot. Sambil makan malam dengan keluarganya, Dwayne bersedia membantu. Namun Eric harus membuktikan terlebih dahulu kepada wali kota bahwa timnya bisa bekerja keras. Jadi mereka berdua pun kemudian bertemu dengan wali kota. Dwayne meyakinkan bahwa Prescott butuh tim hotshotnya sendiri. Jika ada kebakaran, mereka akan siap untuk turun langsung tanpa menunggu tim hotshot dari kota lain. Mendengarkan hal itu, wali kota pun setuju untuk mengevaluasi timnya Eric terlebih dahulu. Cerita lain datang dari seorang pemuda bernama Brandon. Pemuda dengan masa depan yang suram, pengangguran, dan setiap hari hanya ngisap ganja hingga teler bersama dengan temannya. Dikala itu dia mendapatkan pesan dari temannya yang lain dan mengabari kalau mantan pacarnya yang bernama Natalie saat ini sedang hamil. Jadi malam itu dia pun pergi ke tempat Natalie bekerja. Dia mendapatkan penjelasan kalau ini adalah benar-benar anaknya Brandon dan dia udah hamil 5 bulan. Natalie memutuskan untuk nggak memberitahu Brandon karena dia tahu Brandon nggak bisa diharapkan dan nggak akan bisa bertanggung jawab karena yang Brandon tahu hanyalah ngedrugs. Ketika dia akan kembali, Brandon pun melihat sebuah mobil pintu terbuka. Brandon memutuskan untuk mencuri barang di mobil untuk dia jual. Namun dia nggak sadar ada polisi dan Brandon pun langsung tertangkap basah. Brandon pun akhirnya masuk penjara. Dia langsung mengabari ibunya untuk meminta jaminan, namun ibunya langsung menutup teleponnya. 3 bulan setelahnya Brandon keluar dari penjara. Ibunya langsung memberikannya sejumlah uang dan mengatakan Brandon harus keluar dari rumahnya dan gak bisa tinggal di situ lagi. Di lain hari, dia pergi ke rumah sakit karena Natalie udah melahirkan anak perempuan bernama Michaela. Brandon hanya bisa melihat Michaela dari ruang observasi. Brandon pun sadar kalau dia ingin menjadi orang yang berguna. Jadi dia mendatangi kantor pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Eric. Brandon datang membawa lamarannya untuk menjadi petugas damkar. Melihat kehadirannya di sana, Chris McKenzie mengenali Brandon dan tahu kalau Brandon adalah orang yang banyak masalah. Jadi dia mengatakan gak ada slot kru untuk tim mereka. Tapi sebelum Brandon pergi, Eric memanggilnya untuk diwawancara. Dengan sekali lihat, Eric tahu kalau Brandon adalah pemakai narkoba. Ditambah lagi SKCK-nya Brandon tertulis kalau dia adalah seorang residivis kasus pencurian. Brandon langsung terus terang kalau dia memang orang yang banyak buat salah dalam hidupnya. Namun semenjak kelahiran Michaela dalam hidupnya, Brandon ingin memperbaiki dirinya. Jadi, jika Eric memberinya kesempatan, maka dia berjanji gak akan mengecewakannya. Eric pun kemudian mengajak Brandon untuk mendaki bersama para kru. Eric meminta sepatunya Mackenzie untuk dipinjamkan kepada Brandon, padahal itu adalah sepatu barunya.
They're brand new, sir. Yeah, I don't give a shit. Hand them over. They're limited edition, sir. Okay. Those limited edition. Shut up. Ketika kru damkar berlari, Brendan tertinggal jauh di belakang, bahkan dia muntah-muntah. Jesse mengatakan kalau Brendan bermasalah, namun Eric memberinya kesempatan dan semua ini tergantung Brendan. Sesampainya di puncak, Eric memberikan pidato pembangkit semangat kepada para anggotanya. A real hard taste of the bitch at work. You're never gonna be able to look out into the wilds and see that pure beauty again. I'll breathe in this beautiful vista. Setelah beristirahat di puncak, mereka pun kembali ke pos dan Brendan pun ditinggalkan. Ketika di bawah, Eric menunggu Brendan. Dia pikir Brendan udah menyerah, namun gak lama setelahnya Brendan pun muncul. Dia memberikan foto selfie-nya di puncak bukit, membuktikan kalau dia benar-benar melakukannya. Brendan pun diterima kerja oleh Eric. Give me $100. Setelahnya, Brendan pun pergi ke supermarket. Dia membeli kebutuhan untuk Natalie dan Michaela dan meninggalkannya di depan pintu rumah. Hal itu pun dia lakukan secara berkala hingga Natalie menyadarinya. Suatu hari mereka menjalani sesi latihan. Eric pun membaginya ke dalam 2 grup. Sambil menggali tanah, Eric memberikan kuis dadakan. Dikala itu Brendan salah menjawab, dan ketika dia nggak tahu pengetahuan dasar, tentunya ini akan jadi masalah. Firefighters died for us. We can learn all these watchouts. Alpha squad, 100 off the deck. Now. Karena kesalahan Brendan, grup Alpha pun dihukum 100 kali push up. Brendan pun dibully oleh anggota kru yang lain, tentunya sebagai candaan. Namun Mackenzie waktu itu bercandanya terlalu jauh, hingga membahas Natalie adalah cewek yang nggak benar. Untungnya, Eric melerai mereka sebelum mereka berdua berkelahi. Namun anggota lain mengingatkan Mackenzie kalau bercanda melibatkan keluarga adalah hal yang kelewatan. Setelahnya, mereka pun latihan untuk berlindung jika mereka terjebak di dalam kepungan api. Alright, listen up. When this thing finally sweeps over you, it's gonna feel like the end of the world. Wind ripping like a hurricane. Stay locked down. Bury your face in that cool dirt. 1,000+ degrees. As long as you can breathe, you can survive. Ketika itu Eric ditelepon oleh Dwayne kalau ada kebakaran di pegunungan Chiricahua. Ini adalah waktunya mereka membuktikan dan sekalian akan dievaluasi. Eric pun mengabari kepada para anggotanya bahwa ada kebakaran dan mereka diminta untuk pergi ke sana. Eric juga mengabarkan kalau mereka juga akan dievaluasi. Berangkatlah mereka ke TKP. Di mobil, Mackenzie mengingatkan Brendan kalau ini adalah kesempatan yang udah mereka tunggu-tunggu selama 4 tahun dan dia ingin Brendan serius dalam misi kali ini. Setelah mendapatkan pengarahan, Eric bertemu dengan orang yang mengevaluasi mereka, seorang pria bernama Hayes. Mereka pun kemudian berangkat menggunakan helikopter. Ketika menggali parit, Eric mendapatkan laporan dari Jesse yang memantau dari atas bukit bahwa ada pergerakan api menuju mereka. Ditambah lagi ada laporan cuaca mengenai angin kencang dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi Eric pun mulai mengamati situasi. Dia membuat keputusan untuk membakar lahan di lokasi mereka dan memerintahkan anggotanya untuk mengikuti rencananya, namun Hayes nggak setuju. You got a spot with a forecast for me. Wind advisory, 25 to 30 miles per hour. Fires making a run toward our line. Backburn this side of the mountain. That's a god-awful idea. Kick your ass and use your burn to get even stronger. I was on the job when you were still shitting yelling. Well, what you don't understand is 40 years, son. Now, step off! Now! Step off! Just an observer. So let us do our job, okay? Setelahnya, rencana pun dijalankan walau Hayes nggak setuju. Malam harinya, mereka nggak langsung pulang. Mereka masih mengamati pergerakan api di hutan. Api pun berhasil berhenti dan tugas mereka pun berhasil. Besok paginya mereka melihat pohon-pohon terbakar dan bangkai hewan yang terpanggang. Tapi lahan yang mereka bakar adalah tujuan untuk melindungi ribuan hektar alam hijau dari kobaran api yang mereka saksikan ketika mereka berada di atas helikopter. Ketika di mobil, Eric menceritakan pada Amanda bahwa api berhasil dipadamkan, namun mungkin dia berbuat kesalahan karena membentak Hayes, walaupun strategi yang dia lakukan adalah benar dan mungkin mereka akan gagal mendapatkan sertifikasi. Ketika di kantornya, Eric dapat telepon dari Dwayne yang mengabari tentang hasil evaluasinya, namun belum selesai ngomong, Eric pun menutup telepon. Dia kesal banget hingga menghancurkan semua barang di ruangannya. Tapi nggak lama setelah itu, Dwayne datang mengabari kalau memang Eric membuat kesal Hayes di lapangan. Tapi karena anggota kru bekerja dengan luar biasa, mereka pun lolos evaluasi dan menjadi tim hotshot mulai dari sekarang. Congratulations, you're hot shots. We need a name. Granite Mountain.
Granite Mountain Hot Shots. Setelah dari bekerja, Brendan kembali mengantarkan kebutuhan untuk Natalie dan Michaela. Ketika itu Natalie keluar karena ingin berterima kasih atas usahanya Brendan. Ketika itu Brendan ditawari untuk menggendong anaknya. Dia pun terharu banget. Dia meminta maaf pada Natalie atas semuanya. Untuk merayakan pencapaian mereka, diadakanlah pesta ramah tamah untuk para anggota kru dan keluarga. Di kesempatan itu, Amanda berkenalan dengan Brendan. Ketika itu Brendan mengatakan kalau dia menghormati Eric dan ingin menjadi seperti Eric suatu saat nanti. Setelahnya, Brendan melihat Mackenzie tengah menyendiri. Ternyata dia baru aja mutusin pacarnya karena pacarnya itu selingkuh dengan polisi. Saat ini Mackenzie nggak punya tempat tinggal, jadi Brendan menawarinya untuk menginap di rumahnya. Sejak saat itu mereka pun bersahabat. 9 bulan kemudian, Brendan membawa Michaela ke rumahnya dan dia akan menginap di sini, dan Mackenzie udah membungkus semua perabotan berbahaya di rumah ini. Tapi ketika malam hari, mereka berdua kebingungan karena Michaela rewel banget dan badannya panas tinggi. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, mereka pun menelpon kru lain supaya istri mereka membantu Brendan hingga suhu tubuhnya Michaela normal. Singkatnya, aksi Granite Mountain Hotshot pun dimulai. Karena mereka udah termasuk tim elit, jadinya mereka bisa langsung terjun langsung ke titik api tanpa dipanggil. Waktu itu ada kejadian The Dragon Fire di Grand Canyon. Tapi karena hal tersebut, keberadaan mereka jadi nggak diketahui oleh pemadam kebakaran udara. Just want to protect the structure, then we're gonna cut a line 30 feet off the road. Shit, get on over here, man. Take cover, take cover! Wow, go. Sam. Ketika lagi mencoba memotong jalur api berdua dengan Eric, Brendan sempat mengalami kecelakaan. Namun beruntung, dia langsung dengan cepat ditarik oleh Eric. Pekerjaan di hari itu pun mereka selesaikan dengan baik. Hey, Sue, I just want to thank you for pulling me out earlier. Setelahnya, Eric pun pulang. Dia baru aja mendengarkan dari Dwayne kalau Amanda mengalami kecelakaan hingga truknya rusak berat. Tapi untungnya, dia nggak kenapa-napa. Karena dia selamat, makanya dia nggak mau mengganggu suaminya yang lagi mandapin api di hutan. Suatu hari, ketika lagi menghabiskan waktu bersama Michaela, Brendan melihat kebakaran. Jadi tim Granite Mountain pun kembali bertugas. Kali ini kebakarannya ada di wilayah mereka, yaitu di kota Prescott. Karena ini termasuk kebakaran hebat, akan ada 6 tim hotshot dari berbagai daerah yang akan datang. Mereka pun ditugaskan oleh Eric untuk menjaga pohon berusia 2000 tahun yang merupakan pohon yang dilindungi. Selain itu, pohon ini adalah penanda batas kota. Jika api mencapai pohon ini, artinya api juga bisa merambat ke pemukiman. Mereka mulai menggali parit dan memotong jalur api. Tugas hari ini pun kembali berhasil dilakukan. Mereka pun merayakan dengan berfoto bersama di depan pohon yang baru aja mereka selamatkan. Ketika dalam perjalanan kembali ke bawah, kakinya Brendan digigit oleh ular viper yang sangat berbisa. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelahnya, Mackenzie pun menjaga Brendan hingga dia tertidur di sana. Sebelum pulang, Mackenzie memberikan oleh-oleh berupa ekor ular viper yang menggigit kakinya. We hunted that bastard for 45 minutes, bro. Ketika ibunya datang, Brendan disuruh mencari pekerjaan lain yang lebih aman. Ibunya ingin Brendan melakukan itu demi Michaela yang masih membutuhkannya. Jadi ketika Brendan kembali dari rumah sakit, dia pun menyusul teman-temannya di sebuah bar di mana semua anggota berada di sana. Brendan pun mengajak Eric untuk bicara empat mata di luar. Eric berterima kasih atas semua kesempatan yang diberikan. Brendan pun mengatakan rencananya untuk keluar dari Granite Mountain dan meminta Eric untuk memberikannya rekomendasi supaya dia bisa pindah ke petugas damkar gedung. Mendengarkan hal itu, tentunya Eric kecewa dengan keputusan Brendan yang ingin mementingkan dirinya sendiri. Setelahnya, Eric pun mengajak Amanda pulang. Di dalam mobil, Amanda mengatakan wajar kalau Brendan meminta hal itu karena dia punya anak. Berbeda dengan suaminya yang menghindari kehidupan berkeluarga. Yang Eric pedulikan hanyalah api, bukan Amanda. Eric pun keluar dari mobil karena kesal. Eric pergi ke rumahnya Dwayne, curhat tentang masalah rumah tangganya. Saat ini Eric juga bingung harus melakukan apa. Dwayne menasihatinya bahwa Eric harus mulai memikirkan gimana dia bisa hidup dengan apa dan dia bisa mati tanpa apa. Eric pun kembali ke rumah dan meminta maaf pada Amanda. Keesokan harinya, Eric mendapatkan telepon kalau terjadi kebakaran besar. Dia pun langsung berangkat memanggil timnya untuk berangkat menuju Yarnell. Ada sambaran petir yang membuat kebakaran, namun untungnya apinya berjalan lambat. Ketika di mobil, Eric mengatakan mungkin ini adalah tahun terakhirnya
dan jabatannya akan dia berikan pada Jesse. Kebakaran Bukit Yarnell jaraknya 48 km dari Prescott. Fires threatening homes in Peoples Valley. I want Granite Mountain to send an anchor here, southwest heel of the fire. Now there's a safety zone here built of non-flammables. Vegetation's been cleared. Sesampainya di titik kerja, mereka langsung menggali bagian bawah bukit dan atas bukit. Eric mengamati pergerakan angin dan api. Ternyata api mulai besar dan lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Eric pun memerintahkan krunya untuk membakar jalur mereka supaya api bisa dihentikan. Di kesempatan itu, Eric berbicara pada Brandon. Dia meminta maaf atas perkataannya yang kemarin malam, bahwa kemarahannya kemarin karena Brandon mengingatkan Eric atas dirinya yang dulu. Ketika proses pembakaran jalur udah selesai, pesawat pemadam malah lewat dan menjatuhkan air. Eric pun komplain karena pesawat tanker memadamkan api yang salah. Karena api mereka mati, plan B pun harus dilakukan. Untuk itu, Brandon ditugaskan untuk mengawasi api dari lokasi yang berbeda. Karena Eric dan Jesse harus berada di lapangan untuk menentukan jalur mana yang akan mereka bakar. Ketika itu dia mendapatkan tumpangan dari kru lain yang mendengarkan laporan radionya Eric barusan. Brandon pun sampai pada sebuah spot untuk mengamati pergerakan api dan cuaca. Dia pun mengeluarkan perlengkapannya untuk bekerja. Winds 10 to 15 from the south, and those clouds are building. Waktu berlalu, cuaca berubah, awan berkumpul, angin berubah, dan itu membuat api bergerak cepat ke lokasinya Brandon. Jesse pun menyuruhnya untuk pergi dari sana. Pergerakan api kali ini ternyata lebih cepat daripada kecepatan Brandon berlari. Brandon pun terjebak di antara kepungan api, untungnya mobil kru lain pun menyusulnya. Mereka berdua pun berhasil keluar dari kobaran api. Brandon langsung membawa truknya untuk kembali ke pos. Sementara kru Granite Mountains, mereka pindah jalur kembali dan menunggu perintah selanjutnya. Sementara kobaran api udah seperti ombak ganas menuju pemukiman. Kru hotshot lain pun udah mundur. Upaya pesawat tanker juga nggak menunjukkan hasil. Tersisa Granite Mountain sendiri yang masih berada di posisi aman. Eric memerintahkan krunya untuk mundur ke lokasi peternakan, di mana di sana adalah titik aman untuk jalur keluar mereka. Sementara itu, Brandon kembali ke markas. Dia pun memantau radio karena krunya masih berada di sana. Ketika itu laporan cuaca mengabarkan badai angin akan datang dan akan membuat api makin cepat sehingga kru Granite Mountains gak sempat sampai ke peternakan. Mereka pun segera membuat perimeter untuk membuat shelter. Sialnya karena asap yang tebal dan sinyal radio yang buruk membuat pesawat tanker gak mendengarkan perintah untuk menjatuhkan air. We are in front of the flaming front! Bring the air tank, okay? We are burning out around ourselves! We are preparing to deploy inside! Setelah api padam, pencarian pun dilakukan. Seluruh kru Granite Mountains yang berjumlah 19 orang terpanggang ketika berusaha berlindung di shelter mereka. Brandon pun kesal banget dengan berita ini. Seluruh krunya meninggal dalam kobaran tsunami api. Amanda ketika dikabari juga nggak kalah histerisnya. Seluruh keluarga korban pun dikumpulkan di SMP Prescott. Mereka harap-harap cemas karena diberitakan kalau dari 20 orang hanya 1 orang yang selamat. Sebenarnya Brandon mau diantar pulang ke rumah ibunya, namun dia memutuskan untuk pergi ke sekolah. Ketika Brandon hadir di sana, dia pun gak kuat melihat seluruh keluarga yang berduka. Semua orang pun histeris karena anak, suami, ayah, dan teman mereka gak selamat dari tragedi itu. Brandon pun keluar dan menangis sejadi-jadinya karena seharusnya dia yang meninggal, bukan teman-temannya. Amanda pun mengatakan, jangan biarkan pengorbanan Eric dan kru lainnya sia-sia. 3 tahun kemudian, Amanda pun udah move on dari kejadian tersebut. Sedangkan Brandon dan Michaela sering mengunjungi pohon 2000 tahun itu untuk memperingati hari kematian dan pengorbanan teman-temannya. Film pun selesai. Granite Mountain Hotshot adalah satu-satunya petugas damkar di kota yang mencapai status tim elit hotshot tipe 1. Mereka melindungi ratusan hektar alam liar nasional, melindungi banyak sekali pemukiman warga, dan menyelamatkan nyawa.
Film ini bukan cuma tentang kebakaran hutan, tapi ini tentang pengorbanan, persaudaraan, dan harga dari sebuah pengabdian.